Muslim Ya gitu juga bang. memang itu Islam nyembah batu, cium-cium batu, emang kenapa? Enggak, bukan bang, bukan Ustadz, bukan pendeta itu, bukan Islam. Kami itu tidak disuruh menyembah batu. Nah, kenapa harus menghadap ke batu hitam, ke Ka'bah sana? Betul. Itu Bang, di Injil itu bang disuruh menyembah siapa bang? menyembah Allah, Allah yang esa. Iya. Kenapa kenapa disembah Isa di situ? Nggak ada Yesus. Isa di Injil bang. Nggak ada Aduh, Isa di Injil. Nggak ada Isa di Injil. Yang disembah oleh yang perintah Yesus itu Markus 12 ayat 29. Sembahlah Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan itu esa. Yang kami sembah di dalam pribadi Yesus itu adalah keilahiannya, karena sebelum dia datang pun sebagai manusia, dia itu adalah ilah atau Allah. Dia itu firman Allah, yaitu Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kami tidak menyembah kemanusiaannya, kami memuliakan kemanusiaannya. Namun kodrat keilahiannya itulah yang kami sembah. Kemanusiaan Kristus itu berawal. Ingat, itu berawal. Tapi dalam satu pribadi, kami mengenal Allah. Yang kami sembah itu adalah Allah Sang Tritunggal, di mana Kristus itu sebagai firman. Ya. Kesatuan antara kodrat manusia Kristus dan kodrat keilahian Kristus itu yang disebut sebagai penyatuan, pengesaan, atau dalam bahasa Etiopianya tauhid. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Itu bang. Kalau abang percaya tentang Allah yang esa, abang ikut sama ini. Injil tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Alkitab kami nggak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Yang kami sembah adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang hidup. Bukan Allah seperti ini nih. Pensil saya ini ya. Ini satu. Ini satu. Ya. Kalau Tuhan dibilang satu itu penghujatan. Tuhan itu esa. Allah kami yang kami sembah itu punya firman dan punya roh. Pensil ini nggak punya firman, nggak punya roh. Dia cuma jadi benda mati nih. Injil mengajarkan untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang punya firman, Allah yang punya roh. Karena itu kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang benda mati, seperti bebatuan, tembok, kubus, bukan seperti itu bang. siapa rupanya menyembah batu bang? Nggak ada di luar sana sih. Mudah-mudahan abang nggak ya. Karena abang nggak paham itu bang, makanya abang bilang nggak ada nyembah batu. Iya, ada di luar sana ajaran yang diperintahkan untuk menyembah batu bang. Bahkan sampai dia mati pun, mayatnya menghadap ke batu tersebut. Ada, bukan abang mungkin. Abang kalau mati kan nggak hadap ke batu kan? Kalau yang jelasnya Nggak itu kan? bukan muslim kan bang, yang jelasnya bukan muslim, aku bukan bela muslim ya. Oh, gini. Jangan ikutin ajaran-ajaran agama lain ya, di mana ada sampai dia mati pun dia mayatnya itu hadap ke batu bang. Itu ngeri itu. Ada itu ajaran di luar sana. Ditanya kamu nyembah batu nggak? Oh nggak, kami nggak nyembah batu. Kami ke sana supaya rapi. Loh, kalau rapi ya pakai tukang parkir biar rapi. Nih seperti foto saya nih. Nah, tapi yang jadi aneh, kalau kalian mati pun itu menghadap ke batu. Loh, itu yang jadi aneh. Udah mati kok ada batu. Itu berarti memang penyembah batu kalau menurut saya. Saya paham abang bilang ini. Berarti muslim abang bilang ini ya, muslim bilang aja nggak apa-apa bang. Abang nggak menghujat kok. Enggak bang, saya nggak bilang Islam. Saya nggak Karena bilang gini Muslim. bang, karena muslim itu bang dia punya kiblat satu arah. Hmm. Karena mati pun harus menghadap kiblat. Kan itu aja nggak apa-apa bang. Abang nggak. Oh, abang kalau mati hadap ke sana juga, hadap kiblat. Ya kami kalau kami itu bang pakai liang kubur bang. Wajah Iya kami yang itu saya pelajari itu wajah kami itu harus itu. dihadapkan ke sana. Loh, kok sama bang? Itu yang kayak yang saya bilang itu saya pernah ke Begitulah perintahnya bang. itu tuh ke Amerika Latin itu orangnya disuruh hadap batu, jadi mayatnya itu ditempel pakai papan, dimiringin. Iya, udahlah. Muslim abang bilang itu nggak usah lagi abang kucing-kucingan. Oh Muslim Ya gitu juga bang? memang itu Islam nyembah batu, cium-cium batu, emang kenapa? Enggak, bukan bang, bukan Ustadz, bukan pendeta itu, bukan Islam. Islam itu tidak disuruh menyembah batu. Nah, kenapa harus menghadap ke batu hitam, ke Ka'bah sana? Kalau waktu sholat, Nah, kenapa emang? Pak Pendeta ya gini ya, orang Yahudi aja, mereka aja punya kiblat. Jangan salah loh. Kiblat Orang, pertama orang Islam kemana? ya sama dengan Yahudi. Enggak, waktu dulu kiblatnya kemana?
nggak tahu lah aku utara ke timur ke mana. Yang penting satu kiblat lah sama dengan Yahudi. Enggak, dulu itu kiblatnya ke Yerusalem. Iya, ke Yerusalem ya, betul, ke Yerusalem ya, 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 Hanya betul. 17 bulan. Iya, betul. Jadi kalau Lalu Kristen dia, dipindahkan ke Mekah. kalau Karena Kristen orang dia, Yahudi, hanya 2 orang Yahudi yang mau masuk Islam. ya itu bukan urusan kita lah, itu pendeta Nah, kan. memang bukan urusan kita, tapi ada sababun nuzulnya. Kalau orang Kristen ada nggak kiblatnya? Nggak ada Ada, kan? Mana kemana ada, kemana? Kemana? ada. Kemana? Yesus. Ya ke Yesus lah. Makanya kalau kami meninggal hadapnya ke atas bang, bukan ke batu bang. Gini bang Iya. ya. Abang kalau dikubur hadapnya tadi miring ya bang? Betul? Iya, harus ke kiblat bang. Oh, kalau kami ke atas bang, ke atas, karena Allah itu di atas, bukan miring bang. Miring itu mah nanti pegel bang tangannya. Makanya bang, orang Muslim itu bang, dia itu bang beribadah lah dulu ya. Ada logikanya bang, nggak sembarangan. Mau ke timur ke barat nggak boleh di satu arah. Ini Pak Pendeta tahu kan, Pak Pendeta kan mantan mantan Muslim. Saya kenal kok sama Bapak ini. Ini Bapak ini kan apa loh, pemimpin pesantren ini dulu, ya kan Pak? Hmm. Ya kan Pak? Besar ini pesantren yang Bapak pimpin ini, besar, bukan kaleng-kaleng ini. Itulah dulu. Dulu saya memimpin pesantren. Iya, Sekarang memimpin gereja. makanya saya heran kan, tapi ya itulah pilihan Bapak lah itu kan, itu hak Bapak lah kan. Bukan. Dulu itu burung masjid. Sekarang jadi burung gereja. Iyalah, itulah pendapat. Memang ada burung masjid. Burung itu nggak mau dibilang burung Islam. Yang ada burung orang, yang ada burung masjid mana ada. Jadi gara-gara di masjid itu ada sunatan massal. Lalu burung-burung masjid lihat, ih burung orang saya jadi potong. Lalu dia Saya- terbang ke gereja. Saya mau bertanya sama Pak Pendeta dulu, itu kalungnya itu, salibnya itu 24 karat itu Pak Pendeta? Benar, Iya. karena Berapa sehari semalam 24 jam. Oke, Maka oke. cinta kepada Yesus harus 24 jam. Kamu waktu cincin kawin berapa karat kamu kasih cincin kawin istrimu? 24 lah. Jangan bohong. Iya, 24 karat. Itu bukan cincin aja, tambah duit lagi, Pak Pendeta. Ada uangnya loh. Iya. Makanya cinta orang Kristen kepada Yesus itu 24 karat, 24 jam. 150 juta Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta nanya ya. 150 juta Pak Pendeta dulu. Emas Ya. saja. Duit lagi, tanah lagi. Kan di Muslim kan biasa kan, Pak. Bapak kan tahu Ya, kan? sekarang kamu buka surat ke-9 ayat 24. Apa itu? Surat ke-9 ayat 24. Saya lagi di luar ini, Pak Pendeta. Jadi HP saya nggak ada, cuma satu. Nah, coba Profesor kasih tahu itu Gibran itu. Bentar Abi, surat 9 itu At-Taubah ya. Bentar, bentar. Ya. Ayat 24. Taubah ini yang ada lagunya itu ya. At-Taubah. Ya, toiba. Gitu. Ya, toiba. Toiba, at-toiba, ya toiba. Bukan taubat. Wajah balai. Katakanlah Nabi. Ya, Nih, katakanlah Nabi Muhammad, jika ya, ini ya, Benar. Abi ya. Betul. ya. Anak saudara-saudaramu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi Itu, Abi. itu harus menghadapkan seluruh hidup ini, harta, kekayaan, bisnis, rumah, apapun. Prop, balik lagi, Prop. Yang tadi. Kok serem banget sih?
Baru ku sadari nih. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, ini agak-agak mirip ya. Hidup Lanjut, istri. pasanganmu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan akan merugi, kerugiannya serta tempat tinggal kamu, Tinggal yang kamu sukai, tinggal lebih yang kamu kamu cintai. sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulullah. Oh, ini ayat yang kalau kamu punya bini sekalipun, kalau kamu nggak memberinya kepada Rasul, wah, Allah tidak Itu akan, waktunya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya lagi. Waduh, ngeri. Ini harus tobat dan 24 karat. Gibran nggak tahu ayat itu. Ini Hanya bukan sih, ngomong doang. Abi, ini bukan sih dasar kenapa orang kalau baginda tergerak sama istrinya orang harus diberi nih. Orang Harus Madura kan biasa diberi. gitu. Makanya dia bebas melakukan apa saja. Astaga, ngeri banget. Ya itu penjelasannya gimana tuh Abi? Ya itu pokoknya tinggalkan semuanya. Kalau Allah mengajak kita untuk berperang, untuk melakukan jihad, itu harus ditinggalkan semuanya. Jangan khawatir tentang apapun gitu. Jadi kalau Nabi dan Allah sudah mengajak, ayo perang, profesor. Tapi saya baru pengantin baru, harus ikut. Gitu. Makanya dia bebas, Kanjeng itu melakukan apa saja. Tentu saja ini penjelasan saya akan dimarahi sama Ma'ruf Amin, MUI. Gini, Bu Pak Safidin Ibrahim. Bukannya dipaksa itu yang berpengantin itu ikut perang. Iya. Saking Benar. cintanya dia sama kepada Allah dengan Nabi dan Nabi, dia pun Nah, ikut. Begitunya Pak. Janganlah Bapak framing. bukan framing, nggak usah ini mengajar begitu waktu dulu. Jadi cewek yang menurut bukannya ini pun, kalau Bapak bilang tadi kan biar Nabi bebas melakukan yang enggak, bukan gitu Pak. Iya, ya. hati-hatilah Pak. Tetapi lihat itu Habib-Habib di Indonesia sekarang kan lagi ngaco semuanya kan. Habib Rizik mau sama siapapun boleh, bahkan ada Itu kan Muhyiddin itu adalah orang yang mencintai Habib-Habib itu. Dia bilang, saya mau menikah berapa lama pun, yang penting saya dapat anak dari Bahar Smith. Itu satu contoh, orang mendoktrin orang lain untuk kepentingan seks dan untuk kepentingan harta kekayaan dan bawa perutnya. Jadi begitu. Coba bayangkan bahwa beliau itu hanya melarang, hanya menyuruh istri 4. Tetapi beliau kan melanggarnya juga akhirnya gitu. Tetapi itu tidak itu penafsiran terselubung. Artinya orang bisa melakukan apa saja akhirnya kan begitu.